Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan diskusi mudzakarah kita, untuk mendiskusikan kitab Daqaiqul Akhbar yang kali ini bab ke-15 dengan judul Naza'. Dalam suatu hadis diceritakan ketika seorang hamba mengalami naza'. Di dalam kitab ini disebutkan naza' adalah pencabutan nyawa, maka lisannya terkunci, tidak bisa berbicara, dan kepadanya datang 4 orang malaikat dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi mengurus rizkimu. Telah aku cari di bumi dari timur sampai barat, tapi tidak menemukan rezeki untukmu walau hanya sesuap. Sekarang telah tiba waktunya, yakni kematian." Berikutnya datang malaikat yang kedua masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi untuk mengurusi minumanmu dari air dan lainnya. Telah aku cari dari barat sampai ke timur, tapi tidak kutemukan minuman dari air untukmu, karena telah dekat waktunya kematian." Selanjutnya malaikat ketiga masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi tugas mengurusi nafasmu. Telah aku cari dari ujung barat sampai ujung timur, tapi tidak ada aku temukan satu nafas pun dari nafas-nafasmu." Dan yang keempat, malaikat masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi tugas mengurusi ajalmu. Telah kucari di bumi dari timur sampai ke barat, tapi tidak kutemukan bagimu waktu." Setelah itu datang malaikat kiramul katibin yang mulia yang mencatat amal dari arah kanan dan kiri. Malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang bertugas mencatat amal baikmu." Lalu dikeluarkannya lembaran ataupun sahifah berwarna putih dan diperlihatkan kepadanya. Malaikat itu berkata, "Lihatlah amalmu." Maka dia pun merasa senang dan gembira melihat catatan amalnya yang baik dan soleh. Sementara malaikat yang berada di sebelah kiri berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang bertugas mencatat amal burukmu." Lalu dikeluarkanlah lembaran berwarna hitam dan diberikan kepadanya sambil berkata, "Lihatlah kepadanya," yakni kepada sahifah atau lembaran tersebut. Maka ketika ia melihatnya, mengalirlah keringatnya. Kemudian ia menengok ke kanan dan ke kiri dengan rasa takut untuk membaca buku catatan amalnya. Lalu malaikat memegangi lembaran tersebut dan menjatuhkannya ke bantal, lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu malaikat maut masuk. Dari arah kanannya datang malaikat rahmat dan dari arah kirinya datang malaikat azab. Maka di antara manusia ada yang dicabut nyawanya dengan tarikan yang sangat kuat, ada yang cabut dengan cabutan yang sangat keras, dan ada pula yang diurut dengan perlahan-lahan. Ketika ruh sampai di tenggorokan, malaikat maut mengambil ruhnya. Jika dia termasuk orang yang beruntung ataupun beriman, maka dipanggillah malaikat rahmat. Dan jika dia termasuk orang yang celaka, durhaka, maka dipanggillah malaikat azab. Lalu malaikat membawa ruh naik menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.
Jika dia adalah orang yang beruntung dan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman baginya, pulanglah ke badannya sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi pada jasadnya. Maka turunlah malaikat beserta ruh dan meletakkannya di tengah rumahnya. Dan dia melihat orang-orang yang bersedih di atas kepergiannya dan orang-orang yang tidak bersedih di atas kepergiannya. Dan dia tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Ketika jenazah diiringi menuju kubur, Allah memerintahkan ruh agar kembali ke jasadnya seperti waktu di dunia. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ruh dijadikan pada jasadnya sebagaimana dia kala, lalu dia duduk dan diberi pertanyaan. Ulama yang lain mengatakan bahwa pertanyaan mungkar nakir hanya diberikan pada ruh, bukan pada jasadnya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ruh masuk ke dalam jasad hingga sampai ke dada. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ruh berada di antara jasad dan kain kafan. Adapun yang sahih, yang benar menurut ahlul ilmi adalah ketika kita harus meyakini, mengakui adanya siksa kubur, dan jangan sampai disibukkan tentang bagaimana cara siksa itu terjadi. Seorang ahli fikih berkata, barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka wajib baginya menjalankan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Adapun 4 perkara yang harus dilaksanakan yang akan dapat menerangi kubur dan meluaskan kubur. Yang pertama yakni menjaga sholatnya. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Dan yang keempat memperbanyak membaca tasbih. Adapun 4 perkara yang harus dijauhi. Yang pertama khianat, berdusta. Yang kedua namimah, mengadu domba. Yang ketiga kadzib, bohong. Yang keempat kencing pada badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan kencing pada badan. Istanzihu minal baul fa inna ammati azabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari air kencing, maka sesungguhnya siksa kubur umumnya adalah sebab kencing yang tidak bersih. Setelah itu turun 2 orang malaikat yang kasar perilakunya, membelah bumi dengan kedua taringnya. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir. Lalu keduanya mendudukkan mayit dan berkata kepadanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sampai akhirnya jika si mayit termasuk orang yang beruntung, maka dia berkata, "Allahu Rabbi, Allah Tuhanku." "Wa man nabiyyuka, siapa nabimu?" "Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku." "Wa madinuka, apa agamamu?" Maka orang yang beruntung ini menjawab, "Al-Islamu dini, Islam agamaku." Kedua malaikat bertanya padanya. Kedua malaikat berkata padanya, "Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin." Lalu kedua malaikat membuat lubang di atas kepalanya dan terlihat olehnya rumah dan tempat duduknya di dalam syurga. Kemudian kedua malaikat kembali bersama ruh ke langit dan menempatkan ruh tersebut pada lampu yang digantungkan pada arasy. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan hadis qudsi yang isinya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. "La ukhriju 'abdan min 'ibadi minad dunya." Tidak aku keluarkan seseorang dari hambaku daripada dunia. "Wa ana uridu an aghfira lahu." Dan aku ingin mengampuni hambaku tersebut.
illa naqasa min sayyi amalih, kecuali aku kurangi dari amal buruknya, bisaqamin, dengan cara memberikan dia sakit, fi jasadi, pada jasadnya, aw bidhiqin fi ma'ishatih, atau aku berikan dia kehidupan yang sempit, aw bima yusibuhu min ughammin, ataupun musibah yang membuatnya prihatin dan menderita. Fa in baqiya alaihi min sayyi'atih, maka jika masih tersisa atasnya daripada dosa keburukannya, syai'un syadadtu alaihi 'indal maut, maka aku beratkan atasnya dalam menghadapi kematian, hatta yalqani wala sayyi'ata alaihi, sampai dia bertemu denganku dan tidak ada tersisa keburukan atasnya. Wa izzati wa jalali, demi keluhuranku dan demi keagunganku, la ukhriju 'abdan min ibadi, tidak aku keluarkan seseorang dari hambaku, wa ana uridu alla aghfira lahu, dan aku ingin tidak akan mengampuninya, illa wafaituh, kecuali aku membalas bikulli hasanah, dengan setiap kebaikan, amaliha, amal-amal kebaikannya, bisuhatim fi jasadi, dengan kesehatan pada jasadnya, wa farahim yusibuh, keadaan sukaria dan bergembiranya, wa sa'atin fi rizqih, dan keluasan rizki baginya, fa in baqiya min hasanah, maka jika masih tersisa kebaikan, syai'un hawantu alaihi 'indal maut, hingga tersisa suatu dari kebaikan itu yang akan memudahkannya dalam kematian, hatta yalqani wala hasanah lahu, sampai dia bertemu dengan aku dan tidak ada kebaikan baginya. Maksudnya adalah peristiwa penderitaan yang dialami oleh seseorang dari hidup, dari sakitnya, dari penderitaan kehidupannya, sampai dia dijemput ajalnya, sampai dia saat syakaratul maut merasakan begitu pedih dan sakitnya, itu menunjukkan bahwa dia sedang diampuni dan dikurangi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, bagi orang yang ringan di dalam hidup di dunia, dimudahkan segala rezeki, dimudahkan segala urusan, mendapatkan kebahagiaan dunia sehingga lupa akan akhirat, dan di dalam kematiannya mudah dan ringan, sehingga Allah di dalam hadis ini mengatakan maka akan sampai habis kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu, mari kita terima kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah telah atur dan telah rencanakan bagi kita. Selanjutnya Abu Aswad berkata, tatkala kami ada bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba perkemahan roboh dan menimpa manusia sehingga mereka tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bagi seorang mukmin yang tertusuk duri kecuali diangkat baginya kebaikan atau kebagusan, dan dilebur darinya kejelekan sebab tertusuk duri tersebut. Dan sungguh tidak ada suatu kebaikan dalam badan yang tidak tertimpa penyakit, dan tidak ada suatu kebaikan dalam harta yang tidak tertimpa cobaan. Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya saat seorang mukmin berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, turun padanya malaikat dari langit yang berwarna putih bagaikan matahari, membawa sebuah kain kafan,
dan sebatang kayu cendana dari syurga. Lalu duduklah mereka di sisinya sejauh penglihatan mata. Setelah itu datang malaikat maut di sebelah kepalanya dan berkata, "Keluarlah wahai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kembalilah kepada pengampunan dan ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, maka keluarlah ruh dan mengalir dari badannya sebagaimana mengalirnya setetes air dari minuman. Kemudian malaikat mengambil ruh tersebut dan meletakkannya di atas kedua tangannya, lalu memasukkan dalam kafan orang tersebut, dan keluarlah darinya bau yang harum seperti harumnya misik. Baginda Rasul bersabda lagi, dan tidaklah malaikat naik atas malaikat yang lain kecuali mereka berkata, "Bau apakah yang harum ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah bau ruh si fulan, si anu." Mereka menyebut namanya yang bagus sebagaimana panggilannya di dunia. Dan ketika malaikat membawa ruh sampai ke langit dan meminta dibukakan, maka dibukalah bagi mereka pintu-pintu langit. Kemudian para malaikat mengiringi ruh tersebut pada setiap langit hingga sampai pada langit ketujuh. Dan terdengarlah nida yang memanggil dari sisi Allah, "Tulislah oleh kalian pada buku catatan amalnya di tempat yang tinggi, Illiyin, dan kembalikanlah dia ke bumi. Maka sesungguhnya dia dijadikan dari bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan kamu semua, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu semua, dan daripadanya kami bangkitkan kamu semua pada waktu yang lain. Quran surat Thaha 55. Nah, ayuhal mu'minun, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk bab 15 ini saya bagi dua karena begitu panjang. Oleh karena itu, untuk lanjutannya silahkan ada di konten atau video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.